Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan semoga kamu masih semangat ya mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, bertemu lagi dengan Miss Eka di mata pembelajaran tematik di hari Selasa pada tanggal 15 September 2020. Hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan, diridhoi oleh Allah, dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan terperinci. Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan dan manfaatnya dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Ketiga, setelah mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang iptek dan pendidikan dengan sistematis. Materi pembelajaran kita yang pertama yaitu PPKN. Nah, amatilah gambar-gambar berikut. Nah, di sini Miss Eka akan menampilkan 3 gambar. Nah, kamu diminta untuk mengamati. Kemudian di sini kamu ditanya, nah menurut kamu apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban mereka dengan tanggung jawab? Nah, silahkan kamu jawab sendiri, menurut kamu apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban mereka dengan tanggung jawab? Nah, sama halnya dengan hak di mata pembelajaran di materi sebelumnya, bahwa ketika kita mendapatkan hak, maka kita juga harus melaksanakan hak tersebut dengan tanggung jawab. Nah, jadi sama ya abang kakak, kewajiban juga, apalagi kewajiban ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, jadi kewajiban yang kita lakukan harus dengan penuh tanggung jawab. Nah, dari ketiga gambar tersebut tentunya ada dampaknya. Nah, ketika kita melakukan kewajiban dengan tanggung jawab, maka akan berdampak positif. Tapi ketika kita melakukan kewajiban kita tidak dengan bertanggung jawab, maka akan menimbulkan dampak yang negatif. Nah, abang kakak, kamu perhatikan. Di sini ada 3 gambar. Nah, menurut kamu, pertanyaan yang pertama, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Nah, kewajiban kita sebagai pelajar itu apa ya, abang kakak? Sudah pasti belajar, benar. Namanya kewajibannya profesinya pelajar, maka kewajibannya adalah belajar, benar. Nah, kalau yang kedua, kemudian apa kewajiban kita sebagai pelajar? Ya sama, kewajiban kita itu adalah belajar. Nah, kemudian yang ketiga, kamu perhatikan. Nah, apakah di gambar pertama dan gambar yang kedua dan gambar yang ketiga itu sudah melaksanakan kewajibannya? Nah, di sini kita akan berdiskusi bersama-sama ya. Nah, kalau kamu perhatikan gambar yang pertama itu adalah membuang sampah sembarangan. Jadi kewajiban pelajar itu kan adalah belajar. Nah, di sini dia membuang sampah sembarangan, maka dia tidak melaksanakan kewajibannya. Kemudian tuh yang kedua, nah sebagai pelajar dia saat sedang belajar itu tidur, maka dia juga tidak melaksanakan kewajibannya. Kemudian yang ketiga, nah apakah dia melaksanakan kewajibannya dengan baik? Benar, mereka berdiskusi, mempelajari materi mengenai menggambar atau mewarnai itu ya di gambarnya. Nah, kemudian untuk diskusi pertanyaan yang kedua, menurut kamu, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban mereka sebagai pelajar? Iya, belum. Nah, gambar yang kedua juga seperti itu. Kenapa? Nah, kan kewajiban pelajar itu tadi adalah belajar. Nah, sedangkan di sini mereka tidak. Sedangkan di gambar tersebut dia sedang tidur atau bermalas-malasan saat belajar. Berarti dia juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar. Nah, di gambar yang ketiga dia sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar. Nah, abang kakak, di gambar yang pertama ketika dia membuang sampah sembarangan, menurut kamu apa dampaknya bagi diri sendiri?
Iya, dampaknya adalah dia tidak akan memperoleh lingkungan yang sehat dan bersih. Kemudian dampak bagi diri sendiri adalah dia menjadi orang yang tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Karena kewajiban kita adalah menjaga kelestarian atau kebersihan lingkungan. Nah, di sini Miss Eka tidak cukup untuk menuliskan di dalam tabel. Jadi Miss Eka harap kamu mendengarkan dengan tekun apa yang Miss Eka jelaskan. Kemudian di gambar nomor 2, ketika dia belajar malas-malasan kemudian tertidur, apa dampak bagi dirinya? Iya, dampaknya adalah bisa saja membuat dia itu tidak memahami pelajaran yang diberikan. Kenapa? Ya karena dia belajarnya tidak dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, nah di gambar tersebut kan sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Apa dampaknya bagi diri sendiri atau bagi mereka? Benar, dampaknya bagi mereka adalah mereka memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih baik dibandingkan teman-temannya yang tidak melaksanakan kewajibannya. Kemudian apalagi dampaknya? Nah, dampaknya itu selain mereka bertambah ilmu, kemudian mereka meningkatkan kedisiplinan dalam diri mereka. Nah, itulah diskusi kita mengenai kewajiban dan bagaimana cara bertanggung jawab dalam kewajiban. Jadi Miss Eka harapkan kamu juga sebagai pelajar harus melaksanakan kewajiban kamu. Nah, kalau di rumah laksanakanlah kewajiban kamu sebagai seorang anak. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pembelajaran IPS. Nah, tahukah kamu penemu komputer? Nah, apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Nah, kalau di pembelajaran sebelumnya kita mempelajari mengenai penemu lampu lalu lintas, penemu listrik, penemu lampu pijar. Maka di materi kali ini kita akan mempelajari siapa itu penemu komputer. Miss Eka kembali mengingatkan untuk memudahkan kamu dalam mempelajari materi, silahkan kamu buka buku pelajaran atau buku paket tematik kamu agar ketika Miss Eka membacakan materi dari sini, kamu bisa mengamati langsung dari buku pelajaran kamu. Nah, bacalah teks berikut. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan yaitu pada tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada tanggal 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery of the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Nah, teks tersebut mengenai Charles Babbage yaitu penemu komputer. Di sini kamu diminta mengerjakan latihan. Nah, di sini ada 3 latihan. Nah, yang pertama soalnya adalah berdasarkan teks di atas silahkan jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Charles Babbage? Tadi sudah Miss Eka bacakan ya. Kemudian yang kedua, apa dampak penemuannya bagi dunia? Nah, contohnya bagi kamu aja deh. Kamu itu adalah pengguna komputer ya. Nah, walaupun kamu tidak menggunakan komputer saat belajar, tapi setidaknya kamu tuh paham. Komputer itu merupakan salah satu gadget atau alat elektronik atau bahkan alat komunikasi yang sekarang sudah mendunia gitu ya. Bahkan sudah dimodifikasi menjadi laptop. Nah, menurut kamu apa dampaknya penemuan tersebut bagi dunia, bagi kita? Kemudian yang ketiga, apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Nah, manfaat apa yang kamu rasakan? Nah, kalau Miss Eka misalnya, apakah Miss Eka merasakan manfaat komputer? Ya sangat merasakan. Nah, manfaat apa yang Miss Eka rasakan? Misal Miss Eka beri contoh, kalau menurut Miss Eka, manfaat komputer bagi Miss Eka itu adalah memudahkan Miss Eka untuk mencari informasi. Nah, Abang Kakak silahkan kamu kerjakan ketiga latihan tersebut di buku latihan tematik kamu. Nah, di sini ada sedikit penjelasan lanjutan dari teks yang tadi, yaitu Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Nah, tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini?
Nah, abang kakak, kalau kamu perhatikan, di situ ada alat seperti sempoa ya, alat hitung. Nah, itu pada tahun 500 sebelum Masehi, alat hitung tradisional yang dinamakan dengan abakus. Kemudian pada tahun 1821, komputer pertama ditemukan. Nah, jadi bentuknya masih seperti itu. Nah, berlanjut pada tahun 1939, komputer listrik dibuat. Kemudian pada tahun 1971 ada namanya electronic mail atau email, yaitu surat elektronik pertama yang berhasil dikirim melalui komputer. Nah, masuklah kepada tahun 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Nah, jadi abang kakak, komputer yang bentuknya sudah mirip menyerupai dengan komputer yang sekarang kita tahu, yaitu memiliki keyboard dan mouse, itu bermula pada tahun 1973. Sudah lama ya, bahkan sampai di 2020 ini kita masih bisa merasakan manfaat komputer tersebut. Nah, berlanjut kepada tahun 1975, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home komputer. Kemudian pada tahun 1983, internet dengan jaringan global diciptakan. Jadi pada tahun 1983, komputer itu sudah bisa mengakses internet. Jadi tidak hanya sekedar menjadi mesin hitung atau mengirim surat atau email. Nah, komputer pada tahun 1983 itu bahkan sudah bisa diakses jaringan internet. Nah, masuk pada tahun 1994, dimulailah penggunaan internet oleh masyarakat. Jadi pada tahun 1994, internet itu mulai dikenal oleh dunia dan masyarakat mulai menggunakannya. Nah, abang kakak, jadi itulah perkembangan komputer dimulai dari tahun 500 sebelum Masehi bahkan sampai 1994, atau bahkan sampai sekarang di tahun kita 2020, komputer itu sudah berkembang menjadi lebih canggih, kemudian dimodifikasi bentuknya menjadi lebih tipis, lebih mudah bisa dibawa kemanapun seperti laptop contohnya. Kita lanjut ke materi bahasa Indonesia. Nah, di sini ada teks eksplanasi. Nah, untuk materi bahasa Indonesia kita masih membahas mengenai teks eksplanasi, yaitu teks yang berisi mengenai penemuan-penemuan ilmiah. Nah, pensil si kecil yang amat penting. Nah, pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dahulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nummerbeck, yaitu Jerman. Selanjutnya, mulai abad ke-19, Faber-Castell, Lyra, kemudian Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah, abang kakak, kalau kamu perhatikan, ada beberapa kata di sini yang tidak baku, seperti bahasa gaul yang kita sering gunakan sehari-hari. Nah, kata-kata tersebut merupakan bahasa yang tidak baku. Sebaiknya diganti dengan kata yang baku. Iya, karena kata baku itu adalah yang sesuai dengan kaidah atau ejaan bahasa Indonesia, atau EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Nah, jadi banyak, kalau kamu perhatikan, ada kata yang bercetak miring, itu adalah kata-kata yang tidak baku. Contohnya dipakai. Nah, dipakai itu merupakan kata yang tidak baku. Kata bakunya adalah dipakai, benar. Nah, masih banyak lagi yang lainnya. Nah, coba kamu perhatikan, kemudian boleh kamu
perbaiki menggunakan kata-kata yang baku. Nah, di sini ada latihan, kamu diminta untuk menemukan informasi penting pada paragraf kedua dan paragraf ketiga teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut. Jadi kamu diminta untuk menuliskan informasi penting yang ada pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Nah, Bang Kakak, untuk materi ini ada 2 latihan ya. Silahkan kamu kerjakan dengan baik. Jangan kamu anggap latihan ini beban, tapi latihan ini bertujuan untuk memudahkan kamu memahami materi tersebut. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita sudah banyak mempelajari materi-materi baru ya mengenai pensil, yaitu bagaimana perkembangan pensil dari awal mula ditemukan sampai saat ini. Kemudian kita juga mempelajari mengenai kata baku dan tidak baku. Kita mempelajari mengenai penemuan komputer, di mana dari mulai ditemukan sampai berkembang pada saat ini. Kita juga mempelajari bagaimana kita bertanggung jawab terhadap kewajiban kita. Nah, Abang Kakak Miss Eka mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton dan mendengarkan Miss Eka menjelaskan video ini dari awal sampai akhir. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, diridhoi oleh Allah, dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Miss Eka mengingatkan, jangan lupa kerjakan tugas dan latihan kamu. Jika sudah selesai, silahkan kirimkan melalui WA Miss Eka. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.